Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-16. Judul renungan kita pada hari ini adalah Maju Terus Dalam Iman. Menduduki peringkat 9 merupakan pencapaian luar biasa bagi yang tidak pernah masuk peringkat 10 besar. Tetapi menduduki peringkat 9 adalah kemunduran parah bagi yang biasa jadi juara. Seorang juara harus mempertahankan prestasi dengan mengalahkan pencapaian diri sendiri pada masa sebelumnya. Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh orang yang belum berhasil, bukan pula dilakukan dengan mengungguli orang lain. Seorang yang telah mencapai keberhasilan pun harus terus berjuang untuk mempertahankan keberhasilannya secara terus-menerus. Memperbarui diri untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas. Hal ini tidak hanya berlaku dalam perjuangan hidup jasmani, melainkan juga secara rohani. Seiring berlalunya waktu, pencapaian yang pernah kita raih akan berlalu begitu saja. Pernah melayani di gereja hingga mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang banyak bukan pencapaian yang dapat kita gunakan sebagai alasan supaya tidak lagi berkarya bagi kemuliaan namanya. Alih-alih menjadi sombong dan merasa sempurna, Paulus yang pernah menghidupi Taurat dengan sempurna pun meninggalkan pencapaian masa lalunya itu dan terus melakukan perjuangan iman supaya semakin bertumbuh dalam kebenaran. Berpuas diri karena merasa diri sempurna membuat kita berhenti belajar. Sebaik dan sesempurna apapun pencapaian yang pernah kita dapatkan, kita harus terus berjuang hingga sampai pada tujuan. Perhentian dalam kekekalan, berhenti memperjuangkan iman dan hidup menurut pengertian sendiri, hanya membuat kita tersesat dan terjatuh. Pertandingan iman belum selesai. Sebelum hari kedatangan Tuhan tiba, sebelum hari itu datang, perjuangan harus terus dilakukan. Filipi pasal yang ketiga. Menuliskan hal ini lagi kepadamu di dalam berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berapa dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia,
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke, hari ini kita lihat yaitu tema utama dari Filipi 3, yaitu tema utamanya apa? Tema utamanya adalah peringatan Paulus terhadap orang-orang percaya yang masih menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah, seolah-olah penebusan Kristus itu masih kurang dalam hal penyucian dosa. Oke, jadi itulah maksud daripada Filipi 3 ayat 1b yang mengatakan bahwa menuliskan hal ini lagi kepadamu. Berarti sebelumnya itu pernah dituliskan. Entah di dalam surat Filipi yang tidak pernah ditemukan, atau dalam kesempatan lain ketika Rasul Paulus itu datang ke Filipi dan menyampaikan tema yang seperti ini. Karena bagi orang Yudaisme itu sangat kental sekali dengan menghargai atau bahkan menyucikan daripada ritual-ritual keagamaan dan menganggap bahwa ritual-ritual keagamaan itu bisa menyelamatkan dari kehidupan mereka. Oke, sekarang kita lihat. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Rupa-rupanya ajaran tentang sunat ini menjadi polemik tersendiri bagi Filipi. Karena memang di dalam salah satu kitab dalam kitab Taurat itu dikatakan bahwa sunat adalah perjanjian yang kekal. Artinya daripada perjanjian yang kekal, orang secara natural reading itu memahami bahwa sunat itu akan berlaku terus-menerus. Karena dia berlaku sampai kekal. Gitu loh. Nah, terus kemudian bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Nah, langsung Paulus mengcounter, dia mengatakan kitalah orang-orang bersunat, maksudnya sunat rohani ya. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh pada kepercayaan hal-hal yang lahiriah. Orang-orang yang di ayat 2 itu menaruh kepercayaan bahwa dengan disunat itu bisa menyelamatkan orang. Menghapuskan dosa-dosa. Nah, maksud daripada sunat adalah perjanjian yang kekal adalah di dalam suatu proses penyunatan itu pasti ada darah yang tercurah. Nah, konsep darah yang tercurah inilah yang bernilai kekal, yaitu penebusan Kristus di kayu salib ketika darahnya tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah itu adalah memiliki kesadaran bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya kita itu bersandar penuh kepada Kristus Yesus dan hanya kepada Yesus sajalah. Bukan menaruh percaya pada hal lahiriah. Dengan cara yang seperti itulah satu-satunya cara agar kita bisa diselamatkan. Saudara, mari kita lihat di Galatia 5 ayat 2-6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Ayat 3 diterangkan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, sunat lahiriah maksudnya, bahwa dia tuh wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Apa enggak? Mati. Wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Enggak boleh cacat celah satu pun. Itu sama saja kalau digambarkan dengan proses produksi itu hasil baiknya, efisiensinya itu 100%. Enggak boleh ada cacat sedikit pun, enggak boleh ada reject. Kira-kira mungkin enggak ya, adakah mesin di dunia ini yang sempurna, yang menghasilkan suatu produk yang tanpa cacat dari adanya mesin ini sampai nanti akhir zaman mungkin ya. Lifetime-nya seperti itu jauhnya. Memang mungkin ya? Gak mungkin bukan? Ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia karena untuk apa menerima kasih karunia kalau memang engkau bisa melakukan kebenaran dalam hukum Taurat? Kan begitu. Fakta bahwa adanya kasih karunia itu menunjukkan bahwa keselamatan melalui hukum Taurat itu tidak mungkin. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat dan tidak bersunat tidak memiliki suatu arti yang penting. Hanya iman yang bekerja oleh
kasih. Oke, sekarang ayat keempat dan 5 itu menceritakan kondisi lahirnya Paulus ya. Jadi Paulus ini berandai-andai. Bukan berandai-andai ya, berarti kesaksian masa lalu lebih tepatnya. Dia ngomong gini, sekalipun aku juga punya alasan untuk menaruh hal-hal percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka bahwa dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus mengaku gini, disunat pada hari ke-8. Artinya, Paulus adalah orang Yahudi murni. Karena kalau ada orang Yahudi yang tidak murni, itu maksudnya gini ya. Itu disebut dengan namanya kaum Yahudi proselyt. Kaum Yahudi proselyt itu adalah orang yang bukan Yahudi, tapi memeluk agama Yahudi. Itu disebut orang proselyt. Nah, kalau namanya menganut agama Yahudi, berarti kan pada waktu dia dewasa toh. Kan tidak mungkin pada hari yang ke-8 orang bukan Yahudi itu kemudian disunat gitu kan, tidak mungkin. Jadi fakta bahwa Anda itu disunat pada hari ke-8, itu menunjukkan Anda itu orang Yahudi asli. Terus dari bangsa Israel. Kenapa kok ini perlu dijelaskan? Ya karena untuk menunjukkan bahwa dia itu benar-benar keturunan orang Israel dari suku Benyamin. Bukan dari bangsa asing, mama papanya bangsa asing, kemudian jadi proselyt. Kemudian yang terjadi adalah dia keturunan orang proselyt. Jadi benar-benar menunjukkan keyahudiannya. Apalagi dia berkata, orang Ibrani asli, maksudnya bisa berbahasa Ibrani dengan fasih. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya suatu aliran keagamaan yang sangat ketat sekali dalam hal menjalankan hukum Taurat. Jadi, mau menaruh kepercayaan penuh terhadap hal lahiriah, Paulus tidak kalah, men. Tetapi Paulus ngomong gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Kan menaati hukum Taurat tanpa cacat itu kan kebanggaan. Ya. Firman Tuhan ngomong gini, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ada suatu perbedaan cara pandang. Terus dia ngomong gini, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu yang dulunya dianggap berharga itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Saudara, apa yang saudara anggap berharga di masa lalu ketika saudara mulai belajar mengenal Kristus, maka sesuatu yang sangat berharga itu sirna maknanya. Saudara renungkan baik-baik ya, apa ya itu ya? Saya yakin pasti ada. Kalau mau sharing diri saya sendiri, saya dulu adalah penggemar musik rock. Saya ini selalu merekam musik rock, gitu ya toh. Pada waktu belajar, karena dulu kan kaset mahal, jadi saya membuat semacam rekaman gitu ya toh. Rekam di untuk koleksi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan ya. Untuk koleksi pribadi, rekam di radio-radio yang disiarkan itu ya. Itu dulu sekali. Nah, kemudian saya juga suka menyanyikan lagu-lagu rock. Terutama ketika saya belum kuliah, waktu itu SMA, saya suka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sampai suatu saat, ada orang yang berkata demikian, kamu ini anak Tuhan kok, senangannya kok musik rock sih. Kok jadi batu sandungan ya? Saya berpikir demikian. Karena memang image rock tahun 90-an, 80-an itu kan memang 80-an lebih tepatnya ya. 90-an agak beda genrenya. Itu adalah klasik rock lah, senangan saya itu ya. Jadi kok malah seneng musik rock, tapi kok jadi batu sandungan ya? Terus saya ini punya cita-cita jadi pemain kayak gitaris kayak seperti Slash, Joey Malmsteen gitu ya. Pokoknya yang rocker-rocker zaman tahun 80-an ya. Dan suatu saat saya ini pengen belajar gitar. Nah kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa oke, kalau kamu pengen tahu belajar gitar, ya belajarlah lagu-lagu rohani. Karena melalui lagu-lagu rohani itu biasanya kunci-kuncinya itu mudah. Kalau lagu-lagu duniawi agak susah.
Jadi kalau mau belajar, maka belajarlah lagu rohani. Kemudian suatu saat saya masih ingat saya lagunya ya. Saya mencoba lagunya In Moment Like This, I Feel Love the Song. Gitu ya. Saya agak lupa syairnya gimana, tapi lagunya judulnya In Moment Like This. Itu lagu pertama yang saya ya lumayan bisa untuk gitarannya. Sehingga setidaknya sampai sekarang saya masih mengingat lagu itu. Kemudian singkat cerita, saya mulai belajar lagu-lagu rohani dan melalui cara yang seperti itu, Tuhan membuat kesukaan saya terhadap musik-musik rock itu berkurang jauh. Lebih suka untuk menyanyikan, melantunkan lagu-lagu rohani daripada menyanyikan lagu-lagu duniawi lagi. Sehingga sampai suatu titik di mana Anda benar-benar terbebas dari musik rock. Saya tidak mengatakan semua daripada musik rock itu adalah dari setan dan lain sebagainya, enggak. Tetapi jika memang musik itu membuat Anda itu jadi batu sandungan ketika orang lain mau mengenal Kristus, maka sebaiknya Anda tinggalkan daripada musik itu. Maka beralihlah ke musik-musik rohani. Musik-musik yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ketika orang mendengar, orang itu akan bertobat dan mengenal Kristus. Saya pernah lihat kesaksiannya dari seorang artis terkenal namanya Kiki Fatmala. Dia juga bertobat, menerima Yesus. Jalan masuknya melalui mendengar lagu rohani di rumah temannya. Waktu sedang suntuk dan lain sebagainya. Saudara, inilah adalah salah satu cara yang Tuhan gunakan. Bagaimana Tuhan ketika seorang itu mengenal Tuhan, maka orang itu akan diubahkan oleh dia. Menganggap bahwa yang lama sudah berlalu, sedangkan yang baru itu sudah datang. Nah, ayat 9 itu bicara melalui pembenaran justification only by faith alone. Not through good deeds. Bukan melalui perbuatan baik. Karena perhatikan baik-baik ayatnya. Ini ayat indah sekali ya. Filipi 3 ayat 9-nya. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku. Karena menaati hukum Taurat. Berarti artinya bersekutu dengan Tuhan. Itu jalan menuju ke sana itu bukan menaati hukum Taurat. Bukan. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi true faith in Christ. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Bukan diusahakan oleh manusia. Tapi Allah yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, saya suka sekali ayat 9 ini ya. Karena Filipi 3 ayat 9 ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu ada bukan karena usaha manusia. Karena usaha manusia itu adalah pengen sesungguhnya itu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tidak ada suatu motivasi yang tulus untuk mengenal Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi sini puji Tuhan bahwa kita datang kepada Tuhan. Itu karena apa? Kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Jadi kita jadi benar itu karena Tuhan itu menganugerahkan, Tuhan memberi. Kita sendiri tidak mampu untuk menjadi benar. Karena dasar daripada manusia, natur daripada manusia, itu adalah berdosa. Sehingga tidak mungkin manusia itu bisa dibenarkan melalui perbuatan baik. Nah, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan bersekutu dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara, dahulu Paulus itu pengen membunuh sebanyak-banyaknya pengikut Kristus. Benar ya? Tapi sekarang keinginan Paulus adalah mendapatkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk Kristus. Jadi ketika seorang itu pengenalan Kristus, maka ada keinginan yang diubahkan. Pertanyaannya,
Saudara ada berubah nggak keinginannya sebelum dan sesudah terima Yesus? Saudara ada perubahan paradigma nggak? Cara berpikir sebelum dan sesudah saudara mengenal Kristus? Saya harap saudara ada perubahan. Dan orang bisa menilainya bahwa Anda bisa berubah. Dengan cara pandang saudara, cara pikir saudara, cara Anda berbicara, cara Anda untuk menanggapi sesuatu itu pasti berubah semua. Sama seperti Paulus. Ketika Paulus hidupnya untuk membunuh para pengikut Kristus sebelum mengenal Kristus. Tapi setelah mengenal Kristus, dia mencari sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi pengikutnya. Bukankah ini berubah 180 derajat? Nah, kita loncat 7 ayat ke ayat 7. Karena saya ingin mengontraskan bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus itu mengajak orang-orang di Filipi untuk hidup meneladani dirinya. Saudara, saya waktu membuat renungan hari ini itu berpikir, berani enggak ya? Kita tuh ngajak orang lain untuk hidup meneladani daripada kehidupan kita. Berani enggak ya? Kita mungkin berpikir, waduh kayak gitu kan kesannya sombong gitu ya. Sebenarnya kalau pikir-pikir enggak ya. Maksudnya mengajak orang lain untuk memiliki satu visi dengan kita. Yaitu to glorify our Lord and enjoy Him forever. Jadi untuk memuliakan Dia dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Saudara, kita harus menjadi prototipe. Bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga kita orang yang percaya ini bisa menjadi kesaksian yang harum bagi orang yang belum percaya. Jadi jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Sehingga orang percaya akan enggan sekali untuk masuk Kristen gara-gara melihat hidup kita yang berengsek. Nah, ini repot. Jadi di sini Paulus berkata, teladanilah aku. Di dalam ayat 18, di sini kita lihat. Karena seperti telah kerap kali kukatakan padamu dan kunyatakan pula sekarang sambil nangis. Paulus ini sedih luar biasa. Sambil nangis nulis surat ini. Kenapa kok sambil nangis? Apa yang membuat Paulus nangis? Itu adalah ayat yang ke-18C ini. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru atau musuh salib Kristus. Saudara, apa yang membuatmu sedih dalam hidupmu? Belum punya pacar sedih? Ya mungkin. Belum punya jodoh sedih? Ya mungkin. Saudara, apa yang membuatmu sedih? Hari ini kita belajar yang membuat Paulus sedih itu adalah ketika dia melihat ada banyak orang yang menjadi musuh salib Kristus. Apakah ketika melihat orang yang belum percaya pada Tuhan, hati kita tuh nangis, minta orang tersebut untuk diselamatkan, berdoa semoga Tuhan tuh menyelamatkan orang itu. Atau hal itu bukan merupakan bagian dari hidupmu. Sehingga orang itu percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan bukan urusanmu. Anda merasa itu tidak penting sama sekali. Karena itu Anda merasa itu bukan tugas Anda. Apakah Anda berpikir seperti itu? Paulus ini menangisi jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya katakan kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, jikalau Anda yang mendengar, termasuk adalah orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui siaran YouTube ini, saya katakan, bertobatlah. Mengakulah daripada segala dosa-dosamu. Karena melalui perbuatan baikmu, keselamatan tidak bisa ada. Karena terlalu jauh apa yang Tuhan tuntut dengan perbuatan baikmu. Engkau mungkin menilai engkau baik, tetapi di mata Tuhan penilaiannya berbeda. Karena mungkin segala kebaikanmu itu adalah seperti kain kotor. Firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Yesaya. Saudara, cepatlah bertobat. Cepatlah bertobat. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya kebenaran. Nah, saudara kalau ingin tahu kondisi orang berdosa itu seperti apa? Ayat 19 menjawab, kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
pikiran mereka semata-mata ditujukan pada perkara duniawi. Saudara, dengan apakah saudara itu ngisi kehidupan Anda? Apakah dengan perkara-perkara duniawi melulu? Ataukah saudara mengisi kehidupan Anda dengan aktivitas rohani? Kesudahan orang-orang duniawi ini kebinasaan loh. Apakah Anda tidak menangis melihat orang-orang seperti itu? Kesudahannya mereka itu adalah binasa. Itu adalah sama seperti gini ya. Ada orang antri, terus kemudian orang ini ketawa-ketiwi, hahaha, hihihi, tidak tahu di ujung antrian itu adalah maut yang menanti. Jadi sepanjang jalan menuju antrian, hahaha, hihihi, itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena kesudahan orang hahi itu adalah kematian kekal yang tidak bisa diselamatkan lagi. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kesudahan orang duniawi adalah kebinasaan. Bertobatlah bagi setiap orang-orang yang memperhatikan perkara duniawi tok. Saudara mulailah untuk mengalihkan perhatian saudara kepada perkara-perkara rohani. Jika selama ini saudara sangat jauh terhadap perkara-perkara rohani, mulai sekarang alihkanlah hidupmu, alihkanlah pandanganmu terhadap hal-hal yang bersifat kekal atau bernilai kekal. Saudara, bagaimana ya cara mengaplikasikannya hal ini? Contoh misalkan gini ya, lu main sepak bola, misalkan. Seorang pemain bertahan itu ingin mempertahankan wilayahnya. Pertanyaannya adalah, apakah dia mempertahankan dengan segala cara termasuk menghalalkan, misalkan, narik baju daripada striker, kemudian tackling tidak karu-karuan. Saudara, kalau Anda melakukan seperti itu dan wasit melihat, kira-kira apa yang wasit lakukan terhadap Anda yang main dengan sebrutal itu? Ya pasti kartu merah tuh ya. Kalau di kartu merah yang terjadi apa? Anda merugikan satu tim. Padahal mungkin Anda merasa bahwa, aku ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk tim loh, ngawur aja. Berusaha sekuat tenaga itu dengan cara yang benar, bukan cara pokoknya menghalalkan segala cara. Pokoknya intinya pokoknya tidak boleh kebobolan. Seperti itu. Kalau seperti itu, berarti Anda adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Tidak pernah. Kalau seperti itu. Tapi menggunakan cara-cara yang Tuhan izinkan untuk mencapai tujuan. Jadi tidak boleh ngawur aja. Nah, 2021 sebagai penutup adalah merindukan tubuh kebangkitan. Karena kewargaan kita itu memang bukan dari dunia ini, tapi di dalam surga. Kalau kewarganegaraan kita itu adalah warga negara surga, itulah sebabnya yang menjelaskan kenapa hati kita yang pengen hidup benar, itu pasti merasa ada gangguan, penderitaan, tekanan dari pihak-pihak yang tidak suka akan kekristenan. Kenapa? Karena warga negara kita bukan di sini, bro. Warga negara kita itu adalah di surga. Dikatakan di sini, dari situ kita menantikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini tubuh kebangkitan maksudnya gini ya. Yang mengubah tubuh kita yang hina ini, yang penuh kutuk, yang penuh dosa, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhnya yang mulia itu pernah dia tunjukkan pada waktu Yesus menampakkan diri 40 hari. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi artinya ada suatu kerinduan untuk bersekutu selalu kepada Yesus. Yang adalah juru selamat kita. Saudara rindu enggak? Senantiasa. Pengen selalu dekat sama Tuhan. Pengen selalu bicara dengan hal-hal rohani. Saudara, kalau itu tidak menjadi kebiasaan saudara, maukah di tahun 2021 ini, mumpung ini masih bulan April, untuk mengubah daripada segala paradigma Anda, menjadi orang yang suka berbicara dengan hal-hal rohani, suka untuk menunjukkan pikiran kita kepada hal-hal rohani. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.